Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk kegiatan seminar, yaitu laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Sidambe selaku mentor dalam laporan orientasi saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 02 Sidambe. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah berkenan untuk menjadi peserta dalam acara orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, yaitu kegiatan seminar, di mana kegiatan seminar ini adalah orientasi tahap kedua yang dilaksanakan setelah kegiatan 2 hari orientasi klasikal di Aula Sekda. Kemudian orientasi tahap 2 ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15, dan hari ini tanggal 16 schedule untuk seminarnya. Pada tanggal 8 sampai 15 kemarin adalah kegiatan aktualisasi penyusunan laporan untuk orientasi instansi pada tahun 2024 ini. Kemudian nanti di akhir acara dimohon Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas program yang sudah saya susun dalam orientasi ini. Untuk laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, di sini saya mengangkat judul yaitu meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik kelas 5 melalui kegiatan pembiasaan jadimatika di SDN Negeri 02 Sidambe. Kegiatan ini dilatar belakangi karena orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai guru kelas, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, untuk mengetahui identitas Kabupaten Pekalongan meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian kegiatan ini juga mempunyai maksud dan tujuan. Untuk maksud pelaksanaan orientasi tersebut adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan dari orientasi tersebut adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasinya.
Rencana strategis atau Restra OPD untuk visi pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil merata atau setara, dan berbudaya gotong royong. Sedangkan untuk misi pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Yang kedua, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Yang terakhir, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Untuk rencana strategis atau Restra struktur organisasi dan tata kerja SOTK OPD ada 11 diantaranya, yaitu yang pertama, membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur publik yang merata. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Yang kelima, menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Yang keenam, menumbuh kembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat. Yang ketujuh, menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran. Yang kedelapan, mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. Kemudian menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti. Yang terakhir yaitu mengembangkan potensi kepemudaan, seni, budaya, dan olahraga. Sedangkan untuk tugas pokok P3K di OPD adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing atau pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pelajaran atau alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan ruang kelas dan praktikum. Yang terakhir, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Untuk fungsi P3K di OPD sendiri meliputi 3, yaitu yang pertama, fungsi institusional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun,
dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Yang kedua, sebagai fungsi edukasional atau pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang ketiga, fungsi manajerial, yaitu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelasnya. Dan di sini akan saya tampilkan untuk pemaparan rencana kerja P3K dan pelaksanaan orientasi lapangan selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Untuk rencana kerja P3K, di sini ada identifikasi isu terlebih dahulu sebelum saya mengambil isu yang akan diangkat yang dijadikan sebagai judul laporan akhir. Identifikasi isu di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 02 Sijambe. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa di SD Negeri 02 Sijambe. Yang ketiga, kurangnya kemampuan berhitung siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 02 Sijambe. Dan di sini isu yang saya angkat adalah kurangnya kemampuan berhitung siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 02 Sijambe. Untuk gagasan yang diangkat yaitu meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik kelas 5 melalui kegiatan pembiasaan jarimatika di SD Negeri 02 Sijambe. Untuk kegiatannya sendiri, yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada peserta didik mengenai rencana kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Hasil atau outputnya adalah peserta didik memahami tentang program rencana kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Itu termasuk substansi mata pelatihan yaitu inovatif, yaitu mendukung misi Bupati nomor 2, yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif berbasis kemajuan teknologi dan informasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatannya, yaitu pelaksanaan kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Untuk output atau hasilnya, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Itu termasuk berorientasi pelayanan dan kompeten, mendukung misi Bupati nomor 4 yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan, dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Yang terakhir yaitu nanti adanya pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pembiasaan jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Di sini peserta didik mampu berhitung dengan sistem jarimatika serta lebih cepat dalam mengerjakan soal berhitung dengan sistem jarimatika. Ini termasuk berorientasi pelayanan dan kompeten, di mana kegiatan ini mendukung misi Bupati nomor 4, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan, dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Untuk pelaksanaan orientasi di lapangan, di sini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama tadi yaitu mensosialisasikan kepada peserta didik mengenai rencana kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika sebelum kegiatan KBM dimulai. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama mengondisikan anak di dalam kelas untuk menerima penjelasan mengenai rencana kegiatan pembiasaan berhitung jarimatika. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik mengenai rencana kegiatan.
Jadi yang pertama dikondisikan terlebih dahulu, yang kegiatan keduanya menjelaskan supaya peserta didik mengetahui rencana yang akan diprogramkan. Untuk hasil atau outputnya, peserta didik sudah memahami tentang program rencana kegiatan pembiasaan berhitung jari matika sebelum kegiatan KBM dimulai. Ini sudah terlaksana. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembiasaannya. Pembiasaan berhitung jari matika sebelum kegiatan KBM dimulai. Yang kegiatan pertama melaksanakan kegiatan pembiasaan berhitung jari matika materi penjumlahan, yang kedua materi pengurangan, dan yang ketiga materi perkalian. Yang terakhir itu evaluasi pelaksanaan kegiatan pembiasaan jari matika, yaitu menganalisis kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembiasaan berhitung jari matika tersebut, yang hasilnya dengan mampunya peserta didik berhitung dengan sistem jari matika membuat peserta didik lebih cepat dan tidak kesulitan dalam mengerjakan soal berhitung. Ada beberapa hambatan yang penulis alami. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman jari matika kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik masih kebingungan membedakan berhitung dengan jari antara berhitung biasa dengan berhitung dengan sistem jari matika. Itu untuk pemaparan rencana kerja P3K dan pelaksanaan orientasi lapangan dan hasilnya serta hambatannya. Kemudian di sini ada kesimpulan yang penulis simpulkan, yaitu dari hasil kebutuhan sekolah akan kemampuan berhitung yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan adanya peningkatan kemampuan berhitung melalui pembiasaan jari matika, harapannya peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berhitung sehingga bisa menjadi murid yang cekatan dalam berhitung serta mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Kabupaten Pekalongan, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal serta sesuai dengan misi SD Negeri 02 Sijambe, yaitu membimbing siswa terampil dan cerdas. Untuk manfaatnya sendiri, melalui laporan orientasi, penulis dapat memahami nilai-nilai dasar ASN yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan selama pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penulis juga lebih paham mengenai sikap dan perilaku yang dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi serta menguatkan nilai organisasi. Dengan memberikan pelayanan yang bermutu, dapat memberikan kepuasan pelayanan pendidikan bagi siswa, wali murid, dan masyarakat sekitar tentunya. Dari hasil kebutuhan sekolah akan kemampuan berhitung yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan adanya peningkatan kemampuan berhitung melalui pembiasaan jari matika, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berhitung mereka sehingga bisa menjadi murid yang cekatan dalam berhitung serta mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Untuk tahun lalu, pembiasaan jari matika ini saya laksanakan di akhir pelajaran. Jadi setelah pelajaran selesai, saya selalu memberikan soal-soal kepada anak tentang soal jari matika sebelum mereka pulang.
Jadi kegiatan ini saya lakukan setiap hari sebelum anak-anak pulang. Ini untuk tahun lalu, dan untuk tahun ini program yang saya angkat ini saya adakan di awal pembelajaran. Ini untuk soal perkalian. Nah, untuk kegiatan ini saya lakukan di awal pembelajaran untuk setiap harinya. Demikian, terima kasih dan sekian pemaparan seminar saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya dimohon kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor untuk memberikan umpan balik dan masukan atas program yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Titi yang telah memaparkan untuk orientasi matematika ya. Ini bagus sekali ya. Ini sangat kalau diterapkan sungguh-sungguh di setiap kelas, ini sangat membantu memperbaiki nilai rapot sekolah kita ya, khususnya untuk numerasi ya. Selamat Bu Titi, ini sangat mendukung ya. Mari Bapak Ibu guru untuk menerapkan pembiasaan matematika ini di setiap kelasnya ya, baik selang-seling ada numerasi dan ada literasi ya. Jadi mari kita bersama-sama ilmu yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa meningkatkan nilai rapot SD 02 Jambi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Titik. Oke, terima kasih Bu.